Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 383 Hargai orang di depanmu. Pada saat itu, dia yang biasanya kuat malah membasahi matanya. Tiba-tiba, dia berteriak keras. Dasar bajingan, pergi sana. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menyelamatkanku. Lebih dari itu, aku tidak berharap kau mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku. Cepat pergi. Kita tidak ada hubungan apa-apa sejak awal dan kamu tidak berutang apapun padaku dan tidak perlu membantuku seperti ini. Pergi, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kali ini, dari lubuk hatinya, Ziling tidak ingin Chu Feng mati untuknya. Dia berharap Chu Feng bisa terus hidup. Bagaimanapun, alasan mengapa dia terjebak di tempat itu adalah karena keegoisannya. Itu semua karena dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng tetap mengabaikannya dan dengan tekad bulat, ingin berdiri. Dan ketika ia berada dalam situasi di mana ia tidak bisa lagi berdiri, Chu Feng kemudian dengan tegas memilih untuk merangkak. Dengan tangan dan kakinya yang kaku dan beku, sedikit demi sedikit, ia menggerakkan tubuhnya. Awalnya, Chu Feng hanya ingin melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan Ziling. Jika dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya, maka Chu Feng akan memutuskan untuk pergi. Dia tidak ingin hidupnya berakhir di liang lahat karena Ziling. Namun, saat Ziling mulai mendesaknya untuk pergi, hati Chu Feng goyah. Hatinya benar-benar terguncang, dan entah mengapa, sebuah pikiran bahwa ia harus menyelamatkan Ziling muncul. Pikiran itu pun semakin kuat dan hingga saat ini, pikiran itu tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat digoyahkan. Meskipun tekad Chu Feng untuk menyelamatkan Ziling tidak tergoyahkan, tubuhnya tidak lagi mengikuti kata hatinya. Saat ini, pandangannya menjadi kabur dan kesadarannya menjadi kabur. Di otaknya, hanya ada satu pikiran, yaitu menyelesaikan pengumpulan gulungan gambar untuk menyelamatkan Ziling. Akan tetapi, pikiran itu tak sanggup lagi mendukung tindakannya. Akhirnya, tubuh Chu Feng pun lemas dan ia tergeletak tak berdaya di tanah, lalu jatuh koma. Setelah Chu Feng kehilangan kesadaran, dia tidak dapat menggunakan kekuatan mendalamnya untuk menahan rasa dingin di luar tubuhnya. Rasa dingin itu seperti binatang buas yang tak terlihat dan ganas. Dari segala arah, ia mengepung dan menyerangnya. Dengan sangat cepat, Chu Feng membeku menjadi balok es besar dan dia benar-benar beku. Chu Feng. Melihat kejadian itu, wajah Ziling berubah drastis dan dia mulai berteriak histeris. Pada saat itu juga, kekuatan mendalamnya tersegel dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Chu Feng dan dia bahkan mengira bahwa Chu Feng telah meninggal. Selama ia mengira bahwa dia telah meninggal, dan meninggal karena dirinya sendiri, air mata di matanya mulai mengalir seperti banjir dan membasahi seluruh wajahnya yang sangat cantik. Meskipun kekuatannya tidak cukup baik, kegigihannya patut dipuji. Sepertinya anak ini benar-benar telah menguatkan hatinya untuk menyelamatkanmu. Sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, spiritualis dunia jubah emas muncul di samping Ziling tanpa suara. Dia berkata kepada Ziling, apakah kamu ingin melihat seberapa besar dia mencintaimu? Setelah bicara, tanpa menunggu Ziling menjawab, dia mengibaskan lengan bajunya beberapa kali ke arah istana dan hawa dingin yang menyelimuti bagian bawah istana pun terserap ke dalam lengan bajunya. Pada saat itu, istana di bawahnya telah kembali ke bentuk aslinya. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dingin yang tertinggal. Namun, penampilan Chu Feng sangat berubah. Chu Feng saat ini sama sekali tidak dapat dikenali. Ada luka-luka di permukaan sekujur tubuhnya, dan beberapa tempat bahkan mengalami ulcerasi, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Dia mengalami radang dingin yang menembus jauh ke dalam tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Chu Feng. Melihat Chu Feng yang berada dalam kondisi itu, mata Ziling tiba-tiba melebar dan mulut kecilnya sedikit terbuka, menunjukkan keterkejutan yang tak terkatakan dari dalam hatinya. Apakah kau sudah melihatnya? Ini adalah rasa sakit yang dialami tubuhnya. Rasa sakitnya jauh lebih parah daripada rasa sakitmu, tetapi dia bertahan sampai di titik ini. Katakan sendiri, apa yang membuatnya bertahan? Spiritualis dunia jubah emas tersenyum dan bertanya. Gelombang, Ziling saat itu sudah terisak-isak hingga tidak ada suara yang keluar dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Nona kecil, kamu harus menghargai orang yang mencintaimu seperti ini. Sisa-sisa yang kutinggalkan di sini adalah untuk orang-orang yang ditakdirkan mendapatkannya. Namun, beberapa orang terlalu serakah jadi aku tidak memberikan semuanya kepada mereka. Keterampilan bela diri tingkat 9 ini akan diberikan kepada kalian berdua. Aku harap kalian berdua dapat berkembang lebih cepat dan aku berharap suatu hari nanti, sosok kalian berdua dapat terlihat di tanah tempat para pahlawan berkumpul. Spiritualis dunia jubah emas tersenyum tenang dan tubuhnya mulai menghilang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna yang menutupi langit, dan setelah cahaya 7 warna itu turun dan mendarat di tubuh Ziling, rantai formasi roh berwarna emas yang mengikat Ziling menghilang.
Dan ketika cahaya 7 warna itu mendarat di tubuh Chu Feng, tubuh fisiknya yang hancur total langsung pulih. Chu Feng. Pada saat itu, Ziling yang telah mendapatkan kembali kebebasannya melompat dan tiba di depan Chu Feng, lalu menopang Chu Feng, yang sedang berbaring di tanah, berdiri. Menggelombang-gelombang, Chu Feng membuka matanya dengan bingung dan ekspresi kesakitan masih muncul di wajahnya. Ziling, kamu. Setelah melihat Ziling di depan matanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan langsung terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa semuanya begitu normal dan rasa dingin yang menusuk tulang menghilang dengan sangat menyeluruh, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Aku tidak terjebak dalam formasi ilusi tadi kan? Chu Feng mengusap kepalanya, dan dia bahkan curiga bahwa semua yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Tidak, itu bukan ilusi. Semuanya nyata. Kegigihanmu telah menggerakkannya, dan kaulah yang menyelamatkanku. Setelah melihat Chu Feng terbangun, tubuh Ziling yang memikat jatuh dan dia menerkam ke pelukan Chu Feng, memeluknya erat-erat. Ini. Pada saat itu, Chu Feng agak bingung karena kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia mendapatkan Ziling begitu saja. Namun, apapun yang terjadi, setidaknya, itu adalah sesuatu yang diharapkan Chu Feng. Jadi, dia tidak menahan diri. Dia membuka lengannya dan memeluk pinggang Ziling dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun siapa sangka, saat Chu Feng menyentuh Ziling, tubuhnya bergetar hebat dan tanpa sadar dia menyingkirkan Chu Feng. Telapak tangannya yang mengeluarkan suara seperti angin juga melayang ke arah wajah Chu Feng. Namun untunglah, saat telapak tangan itu berada setengah inci di depan wajah Chu Feng, telapak tangan itu berhenti, dan barulah Chu Feng bisa terhindar dari malapetaka. Melihat Chu Feng, sedikit rasa malu muncul di tubuh Ziling. Setelah itu, dia berdiri, melompat, dan bergegas menuju bagian atas istana lagi. Dia mengulurkan keterampilan bela diri tingkat 9 dan meraihnya. Ziling, kau. Melihat kejadian itu, Chu Feng begitu ketakutan hingga jantungnya hampir copot. Ia berpikir dalam hatinya, gadis ini benar-benar menginginkan uang tetapi bukan nyawa. Setelah melarikan diri dengan gelisah, ia sebenarnya masih menaruh hatinya pada keterampilan bela diri tingkat 9. Ia benar-benar tidak belajar. Asteris namun siapa sangka kali ini, Ziling ternyata berhasil menggenggam jurus bela diri tingkat 9 di tangannya, lalu setelah itu, ia melayang turun. Dan ketika Ziling mendarat lagi, dia memegang tangan kiri Chu Feng dan dengan paksa meletakkan keterampilan bela diri tingkat 9 ke tangan Chu Feng, lalu berkata, simpan ini.